Ya, artinya kepindahan dari Gerindra kepada PSI tentu secara mendasar saya sampaikan sama ya artinya. Tadi kan saya sampaikan. Saya di Gerindra kemarin memang mencoba untuk maju di nasional. Ya. Tapi proses berjalan kurang baik. PSI memberikan saya waktu untuk saya mampu membesarkan partainya supaya ideologi atau konsep-konsep yang tadi saya jelaskan bisa dilakukan di masyarakat. Jadi partai-partai lain pun juga pasti akan berebut anak muda. Kami di Kediri tahun 2024 itu jumlahnya 1,5 2.900 sekian. Itu pasti kan orang menganggap saya, oh Mang Reza ini kutu loncat ya. Tapi saya jawab, saya bukan kutu loncat, saya gajah loncat. Selamat datang di podcast Radar Kediri Dialog. Ini program baru karena mengundang tamu-tamu penting di Kediri dan sekitarnya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu spesial. Spesial ini. Karena istimewa karena beliau ini salah satu politisi kawakan di Kediri. Salah satu politisi senior meskipun usianya masih sangat muda. Jadi hari ini kita akan banyak bertanya ke narasumber kita hari ini. Ada Mas Reza Darmawan sebagai Ketua DPD PSI. Betul Mas ya? Siap. Sekarang PSI Mas ya? DPD PSI. DPD PSI Kota Kediri. Kota Kediri. Selamat datang Mas. Matur nuwun hari, Mas datang. Panggilannya bukan Mas ini, Bro sekarang. Oh bro, iya lupa kalau di partai ini panggilannya Bro Reza. Bro sama sis ini. Bro dan sis. Bro dan sis. Oke. Bro Reza, gimana kabar? Sudah lama tidak berjumpa ya kan? Mungkin ini hari pertama kali datang ke Radar Kediri ya? Ya, alhamdulillah pertama kali. Oh siap, apalagi kan? Nuansanya sudah nuansa seperti keluarga semua. Alhamdulillah, itu yang paling penting itu. Bro Reza, ini kabar yang sebenarnya cukup mengejutkan buat kawan-kawan jurnalis ya. Kembalinya Reza Darmawan untuk kancah politik Kota Kediri, ya. Karena sebelumnya nasional ya? Ya, sempat kemarin juga nasional. Ini mungkin bisa cerita sedikit ya. Kenapa memilih PSI dan bagaimana Bro Reza melihat politik lokal Kediri hari ini seperti apa seperti itu? Iya. Ini bisa diceritakan dulu. Ya, awal semenjak politik nasional 2024 kemarin sebenarnya saya sudah agak vakum ya, artinya di dunia politik, tapi masih aktif di beberapa dunia organisasi. Ada di olahraga, ada di alumni SMA 7, juga di olahraga juga di bulu tangkis. Hari ini lagi kita gemari running juga Mas, yang kita lagi. Artinya saya mencoba untuk mengalihkan kebiasaan organisasi kepada hal yang positif juga di bidang lingkungan. Nah, berjalannya waktu kita melihat ada beberapa hal yang menurut saya ini menjadi potensi yang bagus kalau ini bisa kita create dalam suatu konsep perbaikan politik dan konsep perbaikan penguatan daerah dari sisi kesejahteraan, dari sisi pendidikan, dari sisi teknologi, dan sisi ilmu pengetahuan. Nah, saya melihat apa yang harus saya lakukan di sini. Ada beberapa tawaran memang saat itu, beberapa tawaran yang partai yang masuk ke saya, tetapi pada prinsipnya dalam hidup saya kan mungkin partai bisa mana aja, tetapi bagaimana saya bisa memberikan kontribusi atas kehidupan saya untuk masyarakat. Nah, dari rangkaian tadi, setelah vakum tadi, akhirnya saya berpikir, ya ini saatnya teman-teman muda yang memang hari ini punya kesempatan untuk berkarir di pada dunia politik.
Karena bagaimanapun mau tidak mau yang ngisi politik nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan ya anak-anak muda ini semua. Kan nggak mungkin yang kolot mau sampai 20 tahun, 30 tahun lagi kan nggak mungkin. Artinya harus ada fondasi politik yang mari kita sama-sama tata supaya politik ke depan ini benar-benar bisa dirasakan dengan nuansa yang berbeda dan masyarakat juga bisa merasakan dengan lebih nikmat lagi lah. Itu awalnya muncullah PSI. Muncullah PSI. Saya lihat memang progresnya di nasional maupun di provinsi maupun di kota terus berkembang. Ya meskipun ada beberapa faktor yang memang perlu kita upkan lagi supaya lebih maksimal, tapi saya lihat ini jalan yang paling tepat ini. Ya. Alasannya kenapa kok bisa paling tepat? Karena seingat saya Bro Reza sempat berstatement bahwa PSI ke depan basisnya harus Gen Z, Gen Z dan milenial. Betul. Nah ini karena kalau kita lihat dari perjalanan teman-teman harus ketahui juga Bro Reza ini juga sebelumnya juga aktif sebagai ketua KNPI ya, pemuda ya kan, ketua pemuda nasional Komite Nasional Pemuda Indonesia ya, KNPI. Terus kemudian pernah juga menjadi anggota legislatif di periode 2014 sampai 19 ya. 2009 sampai 2000. Tiga periode di usia yang masih sangat muda waktu itu. Oke, dan sempat juga 2 kali kalau tidak salah, koreksi kalau salah, 2 kali menjadi ketua komisi ya. 3 kali ya. 3 kali malah. 3-tiganya saya ketua komisi. Luar biasa. Ini kan artinya secara pengalaman tidak diragukan lagi. Ketua dewan yang belum. Nah, ini mungkin kedepannya seperti ini. Mungkin ini tantangan. Rezeki. Nah, dari banyak kalau kita melihat dari perjalanannya Bro Reza ini kan cukup berliku ya, sampai terakhir kemarin saya tidak tahu ini adu keberuntungan atau seperti apa, atau hanya coba-coba tes ombak atau seperti apa, berlabuh di partai yang berbeda ya dari sebelumnya. Dari PAN kalau tidak salah itu ke Gerindra. Pindah ke Gerindra. Terus kemudian lahir PSI dengan nuansa baru, yang semula ini sangat lekat kata ini pandangan publik ya, sangat lekat dengan identik dengan Prabowo seperti itu. Awal mula lambangnya adalah mawar merah. Gitu kan. Terus sekarang berubah menjadi gajah yang konon ketika memberi sambutan Prabowo sempat bilang, tahu aja ini PSI gitu kan, intelnya sangat keren gitu kan. Karena tahu persis seperti apa binatang kesayangannya Prabowo seperti itu. Nah, salah satu binatang kesayangannya adalah gajah. Dia menjelaskan filosofinya seperti apa. Nah, dari rentetan itu Bro Reza bisa nggak menjelaskan bagaimana nanti yang dulu ini kan kesempatan bagi anak-anak muda untuk bergabung di PSI misalkan seperti itu. Itu bagaimana? Karena melihat banyak sekarang anak-anak muda itu apolitis misalkan. Nah, ini dari perjalanan dari pengalaman juga begitu kan. Nah, ini bagaimana melihat untuk menarik anak muda masuk PSI seperti apa? Karena berat sekali ini. Saya kira namanya tantangan itu kan pasti ada. Sebenarnya kalau kita sih pengennya hidupnya ya semua langsung ada begitu, Bos. Ya, kalau mau minum ada, mau makan ada, tapi ternyata dalam mencapai sesuatu itu ternyata harus ono tantangan nih. Karena kalau nggak ada tantangan, ya kita nggak akan bisa dapat minuman tadi, juga kita nggak akan dapat makanan tadi. Nah, bergeser dari itu, dari filosofi itu, akhirnya saya melihat bahwa pergeseran saya dari partai dulu ke Partai Amanat Nasional. Dari PAN saya juga banyak belajar di situ. Saya pindah ke Gerindra, saya juga banyak ilmu yang saya ambil di situ. Setelah itu saya sedikit off, akhirnya sekarang
saya berlabuh ke PSI. Sambil ngopi Mas. Oh iya ya, harus ini. Biar lancar ya kan. Nah, kepindahan saya berpartai ini memang prinsipnya satu, kita pada visi yang sama. Visi yang sama yaitu apa? Bagaimana masyarakat khususnya di Kota Kediri, di Jawa Timur sampai di Indonesia ini mempunyai jalan untuk mencapai kemakmuran yang baik, kemakmuran yang terstandarisasi, gitu kan. Artinya dari sisi pendidikan itu harus, dari sisi kesehatan, dua faktor ini aja yang harus diutamakan. Setelah itu dua faktor inilah yang akan menjadikan fondasi kemana daerah ini, kemana negara ini akan berkembang. Kalau fondasinya ini sudah dikuati, saya yakin politik ini hanya sebagai payungnya saja sebenarnya. Kita partai ini ya mungkin, mohon maaf, mungkin hanya sebagai simbol sebenarnya, tetapi bagaimana negara ini bisa maju ini yang lebih utama gitu. Nah, ideologi partai ini saya kira sama, satu rangkaian dari PAN, dari Gerindra, dari sekarang PSI ini. Berjalannya waktu di tahun 2024 ini membuat kolaborasi antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ini menjadi satu dalam konsep yang sama. Jadi mereka berdua ini sudah nggak ngelihat nih sebenarnya. Kalau dilihat dari Pak Prabowo hari ini lah ya, kita lihat mau partainya dulu mendukung, mau partainya dulu nggak mendukung, sama beliau dirangkul. Ini kita lihat sekarang beberapa partai itu dapat posisi-posisi, dapat jabatan-jabatan yang orangnya bisa ditempatkan di situ, di komisaris atau mungkin di direksi atau di apapun itu. Yang tujuannya adalah merangkul supaya tidak ada perpecahan lagi. Ini yang di luar koalisi, itu loh, yang oposisi. Apalagi sekarang, apalagi kemarin itu koalisi seperti PSI, ya. Tentu kontribusinya menjadi lebih besar lagi. Tanggung jawabnya sebagai koalisi juga tentu lebih besar daripada yang kemarin di oposisi. Nah, karena tanggung jawabnya lebih besar, maka kolaborasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo sekarang ini memang harus kita berikan dukungan selaku kami, instrumen-instrumen partai yang ada di bawahnya, supaya kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. Karena kita tuh, kalau kita lihat perbedaan antara, ya karena perbedaan waktu ya, politik zaman dulu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu tentu berbeda. Sekarang konsennya Pak Prabowo itu, kita tuh nggak bertarung dengan orang-orang kita, bos. Kita tuh nggak bertarung dengan teman-teman kita yang satu yang WNI, satu Indonesia, warga negara Indonesia ini. Kita bertarung dengan negara-negara lain, yang dia juga berusaha untuk masuk di Indonesia, baik dari sisi sumber daya manusia yang dimasukkan ke Indonesia, baik dari teknologinya dimasukkan di Indonesia, sampai produk-produknya pun dimasukkan ke Indonesia. Nah, karena banyaknya yang masuk ke Indonesia itu, akhirnya usaha, teknologi dan sumber daya manusia Indonesia itu kan akhirnya mau nggak mau harus bersaing dengan mereka semua, supaya kita mencapai kesetaraan yang layak dengan mereka. Tapi kalau kita nggak melakukan persaingan itu, kita nggak menjadi satu kekuatan ini, kita akan mudah ditekan terus nanti oleh negara-negara yang hari ini memang mengincar Indonesia. Ya pasti, kenapa diincar ya Indonesia itu? Penduduknya aja 300 berapa? 380 ya? 80. Mau jual kopi aja satu, udah kopi aja dijual dapat pasar 10%, bos. Kalau dari itu aja udah sekitar 28 juta produk kopi itu mampu untuk masuk gitu kan. Itu kan sebenarnya benefit ya untuk pasar secara ekonomi. Belum lagi teknologi yang dari Korea, yang dari China, yang itu jual satu itu kayaknya yang pakai udah besoknya udah jutaan itu. Nah, inilah tantangan-tantangan yang ada di kita hari ini. Makanya kami di PSI dengan partai-partai lain, baik koalisi maupun oposisi hari ini
ayo kita sama-sama bergandengan tangan dengan masyarakat, rangkulan bersama-sama menciptakan bagaimana Indonesia yang unggul. Yang paling utama dari mana beliau ini sinkron ya, ini kan ketahanan pangan hari ini, makanya kita maksimalkan ketahanan pangan itu. Kami di PSI juga programnya juga sama, kami di ketahanan pangan, di sekolah rakyat, terus di makan bergizi MBG, sama di lingkungan. Ya, jadi kalau dilihat dari ini kita udah jelas bahwa plafon kami bekerja tadi ada di satu, di ketahanan pangan untuk menghidupi sumber daya manusia kita supaya menjadi manusia yang tangguh. Di lingkungan hidup kita bicara Indonesia 10 tahun, 20 tahun sampai mungkin ratusan tahun ke depan. Kan begitu kalau kita bicara lingkungan hidup. Karena kan kita akan ada di sini aja, sedangkan lingkungan di Indonesia ini mungkin hari ini banyak apa ya namanya, perusahaan-perusahaan luar tuh masuk ke Indonesia untuk nyerang kita, kan begitu. Terus makan tadi di lingkungan hidup, makanan bergizi sama sekolah rakyat. Memang ada hari ini masih kita melihat ada gradasi pendidikan ya yang cukup jauh, khususnya pada masyarakat yang masyarakat miskin. Itu masih jauh sekali pendidikannya. Makanya gradasi ini harus kita tingkatkan supaya saudara-saudara kita yang mungkin hari ini ekonominya masih lemah supaya dapat pendidikan yang maksimal juga ke depan. Jadi tantangan-tantangan yang memang saya kira bukan hanya tantangan kami selaku dari politik, tetapi ini tantangan bersama sebagai anak bangsa untuk membangun negara ini. Oke, tadi sempat disebut semua partai sama saja begitu kan. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita menghadapi dunia luar begitu. Nah, ada problem misalkan kalau nanti semua tidak ada lagi oposisi. Sebenarnya saya pengen tanya sebelumnya. Ini agak dalam itu. Itu ngeri itu pertanyaan. Termasuk nanti ini di tingkat lokal karena kalau semua satu suara begitu kan, satu suara dan suatu ini kok kayaknya kurang, ya mungkin kayak semacam kontrolnya mungkin akan menjadi kurang begitu kan. Nah, ini bagaimana melihat pandangannya? Iya. Itu bagaimana Mas Reza melihatnya seperti itu? Bro Reza. Oke, siap. Ya, jadi ini kita melihat bahwa memang kalau kita melihat pada suatu undang-undang atau peraturan, baik itu peraturan kementerian, undang-undang sampai turunan di bawahnya, itu kalau kita implementasikan 100% sesuai dengan itu sebenarnya sama dengan kesejahteraan. Ya. Kan begitu. Ya. Cuma memang sekarang ini kan banyak sekali peraturan-peraturan itu yang implementasinya itu belum bisa sampai maksimal. Masih ada celah, masih ada halangan dalam pelaksanaan, sehingga tatanannya agak berubah. Maka membutuhkan check and balancing tadi. Ya itu loh. Dalam sisi itu aja sudah harus butuh kita. Ya. Belum lagi dalam sifatnya yang konsepnya itu muncul dari masyarakat, dari wilayah anggota dewan tersebut, dari dapilnya masing-masing, karena undang-undang kan dibikin sama se-Indonesia lah, di daerah kan berbeda-beda. Artinya pasti akan ada perbedaan itu. Saya kira nggak ada masalah, tapi konsepnya adalah bagaimana maju bersama gitu. Kita boleh membuat suatu jalur untuk dikembangkan, tujuannya maju. Ini yang check and balancing juga tujuannya juga maju. Jangan gembosin gitu loh. Sekarang ini kan konsepnya malah gembosin, Mas. Gitu loh. Bro gitu kan. Atau lali mulai ya. Ini kayaknya harus membiasakan diri. Harus beradaptasi. Malah saya yang sudah beradaptasi. Nah, itu kan check and balancing itu malah ada yang mengembosi gitu loh, membuat orang ini, daerah ini atau mungkin kelompok ini pengen maju sama-sama, ini nggak bisa. Itulah yang makanya tadi saya sampaikan di awal, kolaborasinya Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan sistem yang digunakan Pak Prabowo untuk merangkul ini sebenarnya harus kita jadikan sebagai cerminan. Oh, bahwa ini semua aja dirangkul asal tujuannya maju gitu loh. Jangan membuat jarum-jarum yang cukup banyak di dalam suatu penggelindingan pemerintahan, kan kasihan nggak bisa jalan.
itu. Nah, terus bagaimana kalau akhirnya nanti secara demokrasi kan begitu akhirnya kan begitu kan? Ya. Kan ini tadi tariannya begitu, tarian pertanyaan. Tarian pertanyaan itu. Ya secara demokrasi saya kira banyaknya partai yang di Indonesia itu tidak mengurangi niatan orang untuk memberikan berbagai macam ideologi itu. Saya kira nggak ada masalah. Apalagi kalau kita paham semua, dengan pasti juga paham kalau di dalam partai disahkan oleh Kemenhum ya. Artinya kan dasarnya kan Undang-Undang Dasar 1945. Dia nggak mungkin melenceng dari itu, Bos. Kan begitu. Cuma aspek apa yang dikembangkan setiap partai tentu berbeda. Gitu. Makanya tadi kalau kita di PSI aspeknya tadi di pendidikan, lingkungan hidup, sama di sumber daya manusia, kan begitu. Ada aspek partai lain mungkin membicarakan faktor yang lain. Itu saya kira nggak ada, itu kolaborasi yang cukup menarik kalau kita mampu mengkolab itu dengan baik. Nah, ini soal sumber daya manusia ini. Ini saya menarik minat karena kopi Mas. Ya, oh ya, sambil kopi. harus disambi biar lancar kita ngobrol. Soal sumber daya manusia. Ini saya juga menarik benang merah soal ini ya, apa namanya, ketertarikan anak-anak muda untuk berpolitik. Betul itu. PSI menjargonkan diri sebagai partai milenial, ketua umumnya bahkan juga masih muda begitu kan. Nah, ini di sisi lain kita melihat juga masih banyak kawan-kawan kita yang di lapangan itu, anak-anak muda itu yang apolitis. Nah, ini bagaimana ini PSI melihat, terutama Bro Reza ini melihat kondisi ini ya. Khususnya kalau kota itu masih agak mending ya. Maksudnya secara pendidikan mungkin sudah oke begitu kan. Kita bisa lihat dari banyak contoh gitu. Nah, ini mungkin ini tantangan untuk di teman-teman yang ada di daerah yang pasti sepi pedesaan misalkan seperti itu. Nah, ini kalau kota mungkin agak enak ya. Tapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan teman-teman kota juga sekarang apolitis, misalkan mereka lebih suka ngapain sih ngurusin politik, mendingan aku main game main apa begitu kan ya. Yang bahasanya mereka mungkin lebih realistis begitu. Belakangan juga berkembang untuk teman-teman muda itu lebih suka ke ekonomi misalkan. Ini udah banyak ini anak-anak muda yang muncul di beberapa platform yang membahas soal ekonomi begitu. Mereka tidak hanya membahas ekonomi mikro, bahkan makro seperti itu. Dan bisa memprediksi bagaimana Indonesia di 2030 misalkan seperti itu. Nah, ini kan menarik. Ini saya juga tanya kenapa harus mengambil ekonomi, karena Bro Reza ini juga kayaknya lulusan, kalau nggak salah ya, lulusan ekonomi ya. Trisakti malah ya. Luar biasa ya. Udah S2 juga begitu kan. Nah, ini bagaimana Bro Reza melihat itu apolitisnya anak-anak muda karena melihat kondisi hari ini seperti ini, sama-sama aja kayak dulu gitu. Nah, ini bagaimana? Ya, jadi setiap masa kan pasti mempunyai tipikal yang berbeda-beda. Setiap masa pasti punya. Dulu waktu zamannya Pak Karno, masanya ya adalah masa ideologi. Kita ngomongin dengan pemuda ya kita ngomongin ideologi terus. Kalau saat itu kita ada terus kita ngomong ekonomi, malah kita diketawain sama teman-teman kita saat itu. Zamannya Pak Harto atau Orde Lama ngomongnya masalah pembangunan, bagaimana Indonesia ini pembangunan dan lain sebagainya. Masa sekarang masanya sudah berubah, Bos. Kalau kita ngomong ideologi sama anak-anak muda malah sekiranya kita old banget tuh. Ini zamannya Pak Karno, Bos. Gitu loh. Terus ngomongin soal pembangunan, ini zamannya waktu Orde Lama, waktu sebelum reformasi. Nah, tipikal sekarang anak-anak muda itu yang di 40 lebih itu kan ngomongnya sudah pasti ngomong ekonomi. Dia akan tertarik banget ngomong ekonomi. Artinya kita akan mencoba melakukan kolaborasi dengan seluruh anak muda yang ada. Kita diskusi pada bidang-bidang yang hari ini hangat, dan itu lebih mudah diterima oleh mereka. Ekonomi maksudnya bisnis atau apapun itu, baik dari sisi UMKM, baik sisi bisnis secara nasional atau perkembangan
bisnis di Indonesia seperti apa, atau potensi bisnis seperti apa, atau industri kreatif apa-apa, ending-endingnya kan hari ini cuan, kan masih gitu. Kamu mau ngerjain apa-apa, ada cuannya nggak, kan? Nah, kalau kita lihat itu, memang semua itu akhirnya bicaranya adalah bagaimana menghasilkan cuan dari apa yang kita lakukan hari ini. Kan begitu kalau anak muda sekarang, instan. Di politik sebenarnya juga kita akan dapat kesempatan itu, gitu loh. Kita dapat juga akan dapat rezeki. Kita nggak munafik bahwa di politik ada rezeki, ada rezekinya, gitu loh bos. Iya kan, apalagi kalau sudah jadi anggota dewan ya ada rezekinya, kan begitu. Mengalir kan begitu kan. Nah, makanya kan mungkin itu kan berpikir loh, bagaimana orang berpolitik harus dapat duit? Ya nggak begitu sekarang. Undang-undang kita mengatur itu, dan undang-undang kita melegalkan rezeki apa gaji yang diberikan kepada anggota dewan, dan itu sah itu. Nah, tatanan ini perlu kita berikan edukasi kepada seluruh teman-teman muda khususnya, bahwa di politik pun juga bisa mengatur masa depan kamu juga. Dari sisi itu nanti apakah kamu melakukan kebijakan yang membuat akhirnya daerah kamu maju, apakah kamu nanti jadi anggota dewan sehingga kamu mempunyai gambaran-gambaran dan juga mendapatkan penghasilan di situ, kan begitu. Ada kegiatan-kegiatan di politik yang tujuannya juga untuk mendewasakan kita dalam berorganisasi, sehingga kita manfaatkan pengalaman kita untuk mencari rezeki di luar, juga bisa. Ada juga beberapa anak-anak organisator yang akhirnya terjun di politik, setelah itu jadi menteri, ya banyak juga bos. Banyak juga tuh menteri yang dari partai-partai politik, kan banyak. Yang kita nggak boleh menutup itu, dan banyak juga ketua partai yang hari ini merangkap menjadi menteri. Artinya kalau kita nggak sampaikan itu kepada teman-teman muda, mereka nggak akan tahu, mereka nggak akan terbuka. Lah sekarang kita berikan aja kita informasi yang sebenarnya, bahwa mereka ini punya kesempatan dari berbagai hal, termasuk di politik pun juga punya kesempatan itu. Kalau udah jadi menteri enak, ya kan? Yang menteri pasti enak lah ya, yang penting kamu nggak enak. Nah artinya begini, ketika pengen mengajak anak muda, maksud saya di situ ada harapan. Saya mau menyampaikan data tadi sebenarnya. Tadi kan awalan saya mau menyampaikan data pemilih di kota Kediri itu yang sekitar 40% itu umurnya 40 tahun ke atas. 40 tahun. Ya 40% ya. Yang di bawahnya 30% ya, itu umurnya di bawah 40 tahun, di atas 25 tahun. Sisanya itu pemilih pemula bos, kurang lebih sekitar 20% apa 25% tadi. Usia anak kuliah. Anak-anak kuliah. Ya gitu. Artinya kalau kita bicara itu, kita punya segitu banyak kesempatan untuk memberikan edukasi, dan kita bisa mampu melakukan kolaborasi dengan anak-anak muda itu. Dari yang segmen yang paling kecil aja, yang 17 tahun sampai 25 tahun, anggaplah itu jumlahnya sekitar saya hitung tadi 50.000 orang. 50.000 orang. Kalau saya targetkan di 15.000 saya ambil di situ, kan juga masih banyak sisa kan. Nah, yang umur sampai 40 itu sekitar 90.000 orang, itu saya ambil di situ segmentasinya di 16.000. Berarti saya sudah dapat 31.000 suara. Iya kan? Umur yang lainnya, yang sisanya itu yang sampai 100.000 saya ambil agak kecil, karena memang segmentasi kita mendekati mereka memang agak sedikit berubah ya. Saya ambil di angka 10.000 aja, berarti totalnya saya bisa, target kami ada di 41.000 untuk 2031 besok pilihannya. 41.000 suara yang kita harusnya bisa ambil. Maka klasifikasi klasifikasi pemilih ini kan tetap menjadi prioritas kami dalam mengembangkan partai. Kami nggak mungkin berretorika pada orang-orang yang memang tidak mendukung kami secara pemikiran, secara konsep kan begitu. Secara konsentrasi, contoh dia konsentrasinya di ini, contoh ini ya,
dia konsentrasinya di bidang pertanian contohnya. Sedangkan kami konsentrasinya ada di bidang pendidikan untuk tipe ini. Maka kan kami harus mencari pasar yang lain dong tentu untuk dapat segmentasi itu. Nah ini target-target ini yang tentu kami harus sesuaikan dengan wilayah masing-masing. Sama yang di kabupaten atau mungkin di tempat-tempat lain, maka konsentrasinya juga harus dirubah. Kalau di tempat lain yang luas, ya konsentrasinya, segmentasinya harus dipindahkan ke ketahanan pangan. Gitu, ketahanan pangan dan di pendidikan. Karena kalau kita bicara lingkungan hidup di kabupaten itu masih hijau semua. Iya, masih hijau semua. Itu segmentasinya yang kita akan hitung. Oke Mas, tadi disebut kita berupaya untuk menggandeng anak-anak muda begitu ya, dengan melihat situasi kondisi seperti ini. Tapi sebelumnya tadi saya sebut mereka apolitis. Ada juga seperti ini, terutama melihat PSI sebagai partai baru begitu kan. Jadi yang konteksnya alah paling gini-gini aja begitu ya. Karena begini, ada pernyataan ini mungkin bisa dijawab juga. Ada pernyataan begini, untuk masuk PSI sepertinya juga agak susah untuk mengembangkan karir begitu. Karena sejauh ini PSI memang dikenal sebagai ada yang menyebut dengan partai keluarga misalnya seperti itu. Keluarganya siapa? Keluarganya Pak Jokowi misalnya. Nah ini bagaimana menepis anggapan-anggapan terutama anak-anak muda ini kan yang pengen berkecimpung, tapi kita memberi mereka harapan di sisi lain ada kondisi yang seperti itu. Bahasa saya ya stigma gitu, stigma yang seperti itu. Betul. Ini bagaimana? Ya kita anggaplah ini forum diskusi yang tujuannya untuk mengedukasi semua, termasuk saya juga butuh edukasi ini ya. Kalau kita bicara di Indonesia itu nggak ada partai politik tanpa tokoh. Pasti semua harus ada tokohnya. Artinya di Indonesia itu antara tokoh dan partai politik itu yang mudah dijual itu lebih tokohnya. Kan begitu. Mau bicara yang kapan pasti semua kayaknya nggak perlu buka satu-satu lah ya. Artinya itu membuktikan bahwa di Indonesia ini dimanapun juga lah di Indonesia ini rata-rata bahwa kesempatan anak muda itu harus, kalau mau tampil itu harus didongkrak bos. Harus ada yang melindungi, harus ada yang memberikan kayak gelembung itu namanya, untuk dia bisa loncat kepada ini. Kalau enggak diajar sama politikus yang senior ini, kan begitu. Nah, inilah yang artinya ini tantangan buat kita, dan ini bisa kita jadikan sebagai cara pandang bahwa ayo ya udah, mumpung si Mas Kaisang ini berani mengambil langkah ini, berani untuk mengambil langkah diterjang dengan berbagai isu dan lain sebagainya. Ayo kita yang anak-anak muda yang pengen masuk ke politik, jadikan ini sebagai kesempatan bersama. Jangan disia-siakan. Sudah ada yang masuk, kita nggak mau masuk gitu loh. Kita punya kesempatan semacam ini kapan lagi? Selama ini dinamika seperti ini kan kultur berapa tahun sekali nih mungkin kalau di Indonesia nih. Dulu ya mungkin sekitar 15 tahun sekali baru muncul bos. Iya kan? Begitu ada partai, ada tokohnya, tokohnya pasti yang terbit. Nah gitu kan. Partainya ngikuti. Nah ini karena ini ada momentum yang bagus, maka mari kita manfaatkan ini. Mari kita manfaatkan ini sebagai kesempatan buat kita untuk berkarir di politik, dan kesempatan buat teman-teman muda khususnya untuk bisa memberikan sumbangsih di perpolitikan. Memang kadang-kadang munculnya begini, anak muda ini kan, kita ini bukan orang penting. Ya kan? Betul. Ya kan? Kita bukan siapa-siapa begitu kan? Siapa-siapa. Ya memang saya pun juga bukan siapa-siapa. Tetapi bukan cara begitu cara berpikirnya. Karena kita bukan orang penting, karena kita bukan siapa-siapa, mari kita ciptakan kondisi, mari kita membuat sesuatu yang penting. Jadi mari kita membuat sesuatu yang penting. Jadi karena kita bukan orang penting, mari kita membuat sesuatu yang penting yang bisa dirasakan oleh semuanya.
gitu. Jadi kita nggak usah membuat personal branding kepada kita, tetapi mari kita membuat sesuatu yang penting gitu loh, yang dirasakan oleh semuanya. Jadi kan tujuannya kebersamaan ini, solidaritas yang kami bangun di situ. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Bro Reza ini soal bahwa anak muda itu punya kesempatan yang sama. Artinya juga kalau melihat perjalanan Bro Reza hari ini kan juga tidak gampang begitu. Dia sebenarnya diawali dari usia berapa sih, Bro? Dari usia 25, Bro. Wah, ya kan. Tapi dinamikanya begini, banyak cerita nih yang harus saya jangan sampai anak-anak muda hari ini itu melihat Bro Reza itu berada di hari ini begitu loh, sebagai pucuk pimpinan misalkan di ketua partai, kan tidak segampang itu. Ada perjalanan-perjalanan yang jungkir balik, berdarah-darah seperti itu kan begitu. Nah, ini mungkin bisa diceritakan karena untuk meraih harapan tadi kan tidak segampang membalikan telapak tangan begitu. Harus ada perjuangan juga kan. Ini bagaimana? Ya, jadi gini, sebenarnya setelah saya mengalami berbagai macam dinamika politik ya. Artinya pernah di bawah, pernah di tengah, pernah di atas, dan turun lagi, ngulang dari nol. Mulai dari nol ya, ini bisa disebut mulai dari nol ya. Ngulang lagi dan sebagainya. Yang memang yang menjadi kesalahan, ini saya bilang langsung kesalahan saya adalah saya berpolitik itu tanpa mentor, kesalahan saya. Nggak ada orang yang memayungi saya. Gitu. Jadi saya merasakan sendiri begitu. Harusnya memang di politik di Indonesia tadi itu harus ada mentornya, harus ada orang yang melindungi gitu loh. Ya kita banyak lah di sekeliling kita siapa sih. Kita nggak perlu nyebutin siapa mentornya siapa, terus yang melindungi siapa. Kamu cuma bagian begini aja, ini urusan saya. Itu harusnya begitu. Nah, karena saya tanpa mentor, akhirnya saya yang merasakan semua akhirnya. Itu kesalahan. Tapi kan punya banyak pengalaman akhirnya habis di situ. Itu yang bikin Reza Darmawan hari ini tampil bukan sembarang orang gitu kan. Ada banyak beban masa lalu, bukan beban masa lalu, pengalaman masa lalu. Ya, pengalaman. Tepatnya pengalaman masa lalu yang sangat banyak begitu sehingga akhirnya bisa hari ini seperti ini. Oke, lanjutkan. Punya banyak mantan. Ya makanya tadi saya sampaikan, kita singgung tadi. Ini pertanyaan sama seperti tadi waktu Pak Kaisang kena ada Pak Jokowi. Di Indonesia memang begitu tadi kan. Sama di lokal pun juga sama. Di lokal pun saya sarankan pada seluruh teman-teman yang memang mau aktif di organisasi atau khususnya di politik, kita memang butuh mentor karena mentor itu mempunyai feel untuk sense of politiknya itu sudah dapat. Gitu lah. Apalagi kita saat itu masih muda kan, semangatnya semangat berjuang terus, tapi kan di dinamika organisasi khususnya di politik kan harus sense of politiknya itu harus ada. Ini gejolaknya akan begini, ini langkahnya akan begini. Nah ini kita perlu mendengarkan senior-senior kita atau mentor-mentor kita yang pasti kita percaya ya artinya. Apalagi kalau satu garis itu biasanya lebih enak lah, artinya satu partai atau mungkin dan lain sebagainya itu lebih enak. Sekarang siapa Mas berarti mentornya di WSI? Sekarang sudah nggak perlu mentor sekarang. Sekarang menjadi mentor anak muda. Banyak doa aja lah sekarang. Iya. Cukup menarik sih kalau ini bagi saya hal yang baru karena Jokowi. Karena bagi beberapa teman-teman organisasi terutama kayak teman-teman mahasiswa itu kan memang ya kita sering dengar lah bahasa-bahasa yang sering muncul di teman-teman itu kan sebutan-sebutan gitu kan kelihatan banget. Kalau mereka punya, kalau siapa Pak Bambang Pacul itu ngomong kalau punya mentor itu disebut apa ya sama dia? Galah. Harus ada galah kan? Harus ada galah begitu ya. Betul. Oke. Ya galah tujuannya untuk melindungi juga lah. Pasti untuk melindungi. Memang ya bagaimana seorang yang berpolitik di umur muda itu dengan kondisi hari ini bisa mampu untuk membatasi tekanan-tekanan, belum lagi urusan dia secara pribadi dan lain sebagainya. Makanya seniornya juga harus benar-benar melindungi dia 100%. Saya nggak menyalahkan itu, dan itu akan jadi pengalaman saya bahwa memang di politik
harus ada begitu. Dan saya akan sarankan kepada junior saya untuk tetap harus mencari mentor politik yang memang kamu percayai untuk langkah-langkah politik. Saya dulu termasuk orang yang percaya ketika Bro Reza di Partai Matahari terjungkal begitu. Saya dalam hati saya katakan ini orang saya yakin pasti akan jadi ke depan karena ini pengalaman yang sangat berharga. Ketika di partai ini ya, Partai Matahari, itu kan saya ngikuti prosesnya gitu. Bagaimana harapan tidak sesuai dengan apa ya, keinginan tidak sesuai dengan realita begitu kan. Sudah kita all out begitu kan ke A begitu, ternyata bisa membalik. Karena perangnya ramai kelihatan. Nah itu sudah mendekati finish kita sendirian Mas. Betul, itu mungkin itu yang saya lihat. Ini pengalaman yang mungkin tidak semua politisi merasakan ini begitu kan. Mungkin yang bagi mereka yang sudah punya mentor, saya pikir tidak punya jiwa petarung yang seperti itu. Nah, nggak mungkin sampai begini. Nah, itu. Artinya membentuk jiwa petarungnya itu. Nah, ini anak-anak muda hari ini generasi Z terutama begitu kan, ya harus bisa memahami konteks politik itu tidak segampang membalikan telapak tangan gitu. Ada hal-hal yang memang di luar yang bisa kita lihat. Itu menjadi pengalaman Bro Reza yang membuat dia hari ini bisa tetap tangguh begitu. Ya. Oke. Ya, Mas, ngomongin PSI Kota Kediri ya. Jadi mohon maaf saya harus menyebut PSI Kota Kediri ini partai yang kecil. Kenapa saya sebut demikian? Yang pertama, PSI tidak punya kursi di DPRD. Itu adalah salah satu parameter apakah partai ini diperhitungkan atau tidak. Yang kedua, di pileg kemarin perolehan suaranya sangat kecil. 1% ya Mas, 1% ya. 1,5 ya Mas. 1,5. Lumayan lah, ada komanya. 2.990 berapa? 2.900 suara. Nah, tantangan sebagai partai kecil dan sekarang Mas Reza menjadi ketua partai adalah bagaimana paling tidak mendapatkan kursi. Ya, ini betul. tujuan partai politik. Betul. Karena mendapatkan kursi di legislatif itu adalah salah satu target utama. Target utama harus untuk, itu. Untuk tadi yang dibicarakan bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat. Dan bicara anak muda, saya kira semua partai sekarang juga ngomongnya partai kita juga makanya anak muda mau nyambung dengan mereka kan, betul. Baik itu PDI, Gerindra juga ngomongnya pasti dia akan merebut kue-kue demografi anak muda karena memang itu potensial. Nah, tantangannya PSI bagaimana bisa berbagi ini tadi, apakah punya spesifik anak muda yang seperti apa sehingga berbeda dengan partai-partai lain yang juga sekarang mereka juga menggemburkan partai anak muda gitu. Betul. Makanya pertama logonya diganti dulu kan. Wah. Ini kita belum ngomong masalah filosofi loh ya. Oke, kita belum. Saya nggak tahu kenapa dari mawar menjadi gajah. Itu belum terjawab. Bukan dari mawar menjadi melati. Dijawab dulu yang soal ini tadi, berebut anak muda ya. Iya. Ya kan. Terus jadi partai-partai lain pun juga pasti akan berebut anak muda. Kami di Kediri tahun 2024 itu jumlahnya 1,5 2.900 sekian. Maka target kami pun pasti kami harus memberikan atau memasukkan anggota parlemen di DPRD Kota Kediri. Kami targetkan sih ya kurang lebih kami targetkan di 5 besar lah sementara ini. 5 besar 15 di parlemen. 2029 nanti ya. Informasinya kan mundur Mas di 2031. Oke. Karena serentak ya. Berarti kami ya ambil di 4 besar atau 5 besar. Artinya kami minimal bisa memasukkan target sih 3 atau 4 lah. Ini target kami hari ini. Nah, bagaimana dengan kondisi hari ini kami melangkah. Alhamdulillah kan kami kemarin mendukung Wali Kota Kediri Mbak Vinanda. Artinya memang kami ada untungnya juga ya. Kami sudah mendukung beliau, kami melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah
kami bisa melakukan komunikasi juga dengan partai-partai yang lain. Saya kira ini kesempatan yang memang menjadi keuntungan kami untuk kami melangkah secara pelan-pelan. Apakah ini nanti dengan program yang kami hari ini kembangkan, kita sinergikan dengan pemerintah, atau mungkin ada program dari pusat yang bisa kami berikan kepada pemerintah daerah, kita ikutin waktu. Nah, partai-partai lain hari ini memang pasti ngomong kami juga merangkul anak muda, kami juga melakukan kolaborasi dengan anak muda. Yang membedakan adalah cara kami untuk mengembangkan partai ini dan merangkul anak muda adalah sistemnya kami terbuka. Kami sistemnya meritokrasi dan kami berbasis digital. Ya, jadi ketua kami Mas Kaisang sudah menyampaikan 3 faktor inilah yang mengharuskan kita mampu untuk bisa dekat dengan pemilih muda. Ya, terbuka, ibaratnya terbuka itu nggak banyak retorika gitu maksudnya, ya kan? Terus meritokrasi, semua punya kesempatan di sini. Siapapun punya kesempatan. Makanya kemarin waktu pemilihan di Kongres di Solo, sistemnya kami kan semua anggota dapat suara, Mas. Bisa nyoblos, bisa milih ketua partai umumnya siapa. Termasuk yang tidak punya misalnya kartu anggota PSI. Nah, dia ada daftar dulu dari KTA. Oh, daftar dulu. Langsung dia dikirimin link, dia bisa menentukan siapa yang dia bisa pilih. Nah, terus yang ketiga basis kami adalah kekuatan digital. Digital ini tentu ya seperti digital yang lain ya, kami mencoba untuk melakukan konten-konten yang tujuannya untuk menggerakkan pemikiran-pemikiran positif, pemikiran-pemikiran edukasi yang itu pangsa-pasarnya ada di anak-anak muda. Jadi ini yang kami hari ini garap. Saya yakin dengan perbedaan itu maka kami bisa lebih cepat mengambil hati, mengambil rasa, berbagi solidaritas dengan teman-teman muda itu dibanding partai-partai lain yang secara meritokrasi dan itu terkait digital belum seperti kami. Meritokrasinya dan digitalnya belum seperti kami dan belum terbuka karena masih ada seniornya, Bos. Itu agak susah itu kalau lawan senior itu kan. Ya, betul. Kesempatannya semakin tipis. Berarti pengurus sekarang anak-anak muda semuanya? Sudah terbentuk ya? Sudah terbentuk, ya. Sudah terbentuk, Mas. Ya. Jumlahnya pun juga tidak banyak ya. Kalau saya juga baru tahu di 2000 di ADRT yang lama di 2023 itu jumlahnya hanya 7 pengurus. Oh. Hanya 7. Hanya 7. Nah, sekarang ini berubah ke 11. Memang kalau kita melihat bahwa memang pengurus itu nggak usah banyak-banyak, tapi mampu untuk menggerakkan organisasi ini dengan cepat, biar nggak berat. Kalau pengurusnya seperti partai-partai yang lain kan bisa puluhan ya, bisa 20. Ada orang-orang lama yang masuk juga ke dalam. Terlepas itu kalau ngumpulin 30 orang ini kan berat, Bos, nggak lincah kan. Enggak, pengurus baru ini, struktur. Ada satu orang yang kita memang ambil, dia cukup senior ya, cukup paham mengenai kondisi PSI di Kota Kediri. Itu nanti akan disampaikan pas launching ya. Oh iya, ini. Kapan launchingnya, Mas? Ya, insya Allah mungkin bulan depan lah. Bulan depan. Kita launching PSI. Nah, sama ini gajahnya kita launching. Wah, ini. Ini bagus loh logo gajahnya, Mas. Oh iya. Pengen ya kayak baju Korea tuh. Ini Mas, jadi tantangan partai yang tidak punya kursi di legislatif adalah jadi usahanya itu lebih keras ya, karena mereka tidak punya perwakilan yang terjun ke masyarakat. Betul. PSI apakah juga melakukan langkah-langkah advokasi di masyarakat, misalnya ketika ada masalah atau misalnya masyarakat itu mengalami persoalan? Iya, alhamdulillah kami dilengkapi dengan beberapa instrumen ya di organisasi kami, termasuk juga advokasi itu juga kami lengkapi. Hingga hari ini kami juga advokasi di masalah hukum, juga di ekonomi, juga di pendidikan kami dilengkapi itu, sehingga kami akan melakukan hal-hal kolaborasi semacam itu.
Meskipun kami di Parlemen Kota Kediri kami masih kosong, tapi kan tadi saya sampaikan itu keuntungan kami ada di sisi bahwa kami mendukung Wali Kota Kediri, sehingga kami bisa menyampaikan apa yang kami dapat, apa yang kami saring dari masyarakat, kami sampaikan kepada pemerintah Kota Kediri. Gitu. Dan nanti proses bagaimana kan kami serahkan ke beliau-beliau aja yang memang sudah expert. Kalau kita ini kan hanya tukang saring aja kan, saring informasi mana yang membuat masyarakat bahagia ya kita saring lah informasi itu kan begitu. Iya, menarik. Nih kita masuk ke filosofi ini ya, apa namanya? Ya mungkin ini bisa juga disampaikan ke publik begitu, soal tadi gajah. dari mawar berpindah ke gajah. Ini bagaimana? Nih ada jadi kalau soal apa simbol atau gambar begitu, semua orang kan sebenarnya berhak atau bisa mempersepsikan apapun begitu kan. Ini ada yang menarik dari beberapa yang saya baca begitu kan. Ini nuansanya banyak lebih ke negatif seperti itu. Saya sebutkan aja contohnya misalnya begini. Kenapa lambang kepala gajahnya itu berpisah dengan badannya? Ini ada yang meresepsikan seperti ini. Jangan-jangan ini membuktikan jika pemimpin itu harus terpisah dengan tubuh. Tubuh itu kan masyarakat, sementara kepala itu kan pimpinan. Ini bagaimana Bro Reza menjelaskan itu ke publik begitu kan? Bener nggak ini? Sama kemarin Mas yang disampaikan sama Mas Kaisang bahwa salah satu filosofi logo gajah adalah gajah itu tidak mudah marah ketika diusik. Betul. Bener nggak sih? Kalau saya diusik ya marah pasti. Kata kalau PSI. Dan termasuk binatang yang cerdas katanya. Katanya seperti itu. Nah, memang kalau masalah mengartikan simbol kan artinya gambar ya. Itu kan bisa interpretasinya kan berbeda-beda. Tapi tentu kami pun juga sudah melihat bahwa bagaimana sih gambar atau logo ini bisa diterima dan mudah untuk diingat. Kan gitu, apalagi di era yang sekarang ini kan modelnya kan kekinian banget ya. Nah, apalagi binatang yang paling mudah kita ingat waktu kecil ya satu, kalau nggak gajah ya kucing biasanya kan begitu. Itu kalau gajah itu pasti ingat tuh, iya kan? Iya. Gitu. Satu Mas, seharusnya ayam itu. Iya. Total ayam. Ayam. Kalau yang lain agak susah kita ngomongin singa, ngomongin agak susah. Tapi kalau gajah itu binatang yang paling mudah identifikasinya dan paling mudah diingat oleh anak-anak kecil, dan itu kan berlangsung sampai sekarang. Nah, kalau filosofinya kan ini kan gajah ini setia, bijaksana. Juga dia selalu dalam koloni yang sama, saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan artinya tidak mudah marah. Artinya kalau kita lihat dari gajah ini, dia tuh marah saat dia itu memang teman-temannya diserang. Dia ikut turun. Dia nggak dapat kesempatan untuk bisa berkumpul dengan keluarganya. Itu dia agak-agak gerakan-gerakannya itu pasti ada. Artinya ya tetap kita melakukan gerakan-gerakan yang setiap langkahnya itu harus kuat. Nah, bahasanya itu kan getar gitu loh. Kalau gajah jalan itu kan harus dek gitu. Nah, itu harapan kita dalam melakukan action atau mungkin kolaborasi dengan masyarakat itu begitu dari partai kami. Apa itu alasan kenapa kemudian kepalanya berlambang merah, berwarna merah begitu? Merah berani ya, merah. Oh, bukan marah ya? Bukan. Ini interpretasinya banyak orang. Maksudnya ini kita sampaikan biar semua jadi terang begitu. Kan interpretasinya kan saat itu kan dia menyampaikan gajah sena. Gajah sena ini adalah gajah yang membantu kelahiran daripada Bima saat itu. Iya kan, sehingga itulah ini sama gajah sena muncullah Bima. Nah, harapan kami juga semacam itu, artinya kami hadir seperti layaknya Bima, begitu kan.
simbolnya, tapi kan belum ada simbol wayang ya. Partai simbol wayang di Kediri kan di Indonesia kan belum ada. Nggak berani kayaknya. Nggak berani. Artinya keliru ya, misalkan kalau ada yang melihat bahwa ada pemimpin dan tubuh sebagai masyarakat yang terpisah, itu keliru ya berarti. Ya pasti keliru lah, pasti keliru. Wong pemimpin itu hadir dari sekumpulan masyarakat. Iya kan, baru ada pemimpin kan begitu. Nggak mungkin ada pemimpin baru ada masyarakat, itu nggak jalan-jalan itu. Dan PS itu sebetulnya bukan partai pertama yang memakai logo gajah kan dalam di dunia ya. Di dunia. Nah, bukan. Ada beberapa Republik gitu kan, Republik di ya, Amerika. Mas. Beberapa partai di Asia Selatan juga mereka pakai gajah, ya. Ada. Di Thailand juga. Ya mungkin ya ngumpul-ngumpul lah mereka. Ini asosiasi partai berlogo gajah. Karena mawar merahnya layu gitu kan. Layu akhirnya berganti, bukan gitu ya? Iya. Oke. Itu ada lagi, sudah lumayan 1 jam ini. 1 jam. Iya. Apa ngopi dulu ngopi. Iya, harus ngopi. Kopi Radar Kediri nih ya. Bro Reza, ini saya juga masih penasaran sebenarnya soal kenapa harus ke PSI, kenapa tidak di Gerindra. Problemnya jelas, Gerindra adalah partai besar hari ini kan gitu, termasuk menjadi partai penguasa begitu. Kalau dilihat dari hitung-hitungan politik, dari kasat mata awam begitu kan, kenapa tidak di Gerindra aja? Toh Gerindra juga sebagai partai yang hari ini termasuk partai besar ya, partai besar dan meski bukan pemenang tapi sebagai partai penguasa gitu kan, partai penguasa. Dan kalau dilihat di beberapa daerah juga suaranya juga cukup bagus begitu. Apa takut, bahasa saya ya, apa memang takut bersaing dengan teman-teman yang ada sekarang atau memang ada kita sudah berseberangan jalan seperti itu, cara pandang kita berbeda begitu dengan partai ini. Bagaimana menjelaskan itu? Artinya kepindahan dari Gerindra kepada PSI tentu secara mendasar saya sampaikan sama ya artinya. Tadi kan saya sampaikan kalau kita bicara Pak Prabowo ya kita bicara Pak Jokowi secara personal. Apalagi mereka sama-sama koalisi. Kalau saya secara pribadi, saya di Gerindra kemarin memang mencoba untuk maju di nasional. Tapi proses berjalan kurang baik sehingga waktu untuk berorganisasi kami sebenarnya stuck akhirnya karena nggak ada langkah. Nah, PSI mencoba untuk memberikan saya ruang untuk mengimplementasikan keinginan saya, pemikiran saya supaya masyarakat di sekitar kita, khususnya di Kota Kediri dan sekitarnya ini mampu untuk meningkatkan taraf hidupnya. PSI memberikan saya waktu untuk saya mampu membesarkan partainya supaya ideologi atau konsep-konsep yang tadi saya jelaskan bisa dilakukan di masyarakat. Tapi secara prinsip ini sama. Secara prinsip sama. Artinya inilah kesempatan yang bagi saya ya sudah nggak ada masalah. Saya ini berjuang untuk masyarakat. Saya membesarkan bagaimana daerah saya ini besar, potensinya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan ini maju. Ya berjuangnya lewat PSI saya kira nggak ada masalah. Opsinya jadi pertanyaan ini, ada yang nanya. Lah sok pindah partai mana ya? Itu ada. Ini partai yang terakhir atau kesempatan lagi untuk pindah partai? Itu ada loh, itu ada. Iya, karena nggak apa-apa itu ditanyakan karena itu pasti kan orang menganggap saya Mang Reza ini kutu loncat ya. Tapi saya jawab, saya bukan kutu loncat, saya gajah loncat. Lebih gede. Gajah loncat. Ya, sebelum saya menentukan di PSI ada beberapa tawaran memang saat ini. Saat itu sudah ada beberapa tawaran. Sampai kemarin pun saya juga masih ditawari juga sebenarnya. Itu loh. Untuk pindah ke sini. Tapi setelah saya baca lebih detail, intinya sebenarnya keinginan saya adalah bagaimana wilayah saya, masyarakat dan sekitar kita itu maju.
Saya kira ya saya harus satu garis dengan yang sama dengan pemerintahan. Itu. Ya itu apa? Ya PSI akhirnya. Apakah yang nawarin kemarin tidak satu garis? Ya satu garis tapi belum belum klik banget belum. Ya, sebut saja PDI Perjuangan begitu. Belum klik banget ya. Oke, menarik. Memang ya inilah kalau berlian itu dimanapun tempat mesti dicari begitu kan. Tetap berlian. Ada lagi, Mas Bas? Cukup. 1 jam nih. 1 jam cukup. Ada yang mau disampaikan lagi, Bro Reza Darmawan, sebelum kita tutup begitu, karena cukup 1 jam ya, udah lumayan ini. Ya, banyak kita diskusi, tapi di kesempatan yang terakhir di forum ini saya mau menyampaikan kepada seluruh teman-teman, saudara-saudara Bro-Sis yang, yang melihat acara ini, saya cukup terbuka untuk mengadakan kolaborasi dengan seluruh teman-teman, baik yang masih aktif di dunia mahasiswa maupun yang sudah kerja atau yang sudah berkeluarga. Mari kita jalin kolaborasi untuk meningkatkan standarisasi kita sebagai manusia yang tangguh, yang unggul untuk wilayah kita. Partai kita gandeng untuk sama-sama kita besarkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza. Terima kasih Mas Reza. Terima kasih. Cukup? Ditutup. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza.